Agung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas ketersediaannya sebagai teman yang mau saya observasi dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan aku lakukan di kelas nanti. Mohon maaf, untuk pelaksanaannya saya konfirmasi hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, betul ya? Iya benar. Kemudian nanti mata pelajarannya seni budaya dilakukan di kelas 11.2, gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Saya ingin tahu untuk tujuan pembelajarannya nanti apa Pak? Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat berkreativitas melalui karya film pendek atau short movie. Okay. Dalam observasi nanti itu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Agung, jadi nanti sebagai fokus dalam pengamatan oleh supervisor ya, itu nanti yang mana Pak? Apakah pendahuluan, inti, atau penutupnya, atau mungkin semua, atau mungkin dikhususkan pada metode apa gitu Pak? Kalau nanti saya akan berfokus pada pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. terutama pada konten dan proses. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Untuk strateginya dalam pembelajaran nanti menggunakan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sini, ya. Yang tadi konversi juga melalui pembelajaran yang berbasis project, konten dan proses, ya. Melalui pembelajaran berbasis project juga pembelajaran project, ya. Pembelajaran berbasis project dengan metode diskusi. Berarti nanti ada diskusi. Ada diskusi kelompok. Metode diskusinya diskusi kelompok ya. Diakhiri pakai presentasi? Iya, ada presentasi. Oke, berarti nanti saya konfirmasi lagi ya. Iya. Nanti waktu pelaksanaannya adalah tanggal 7 Maret. Kemudian dengan tujuan siswa dapat berkreativitas melalui karya film pendek. Area pengembangan yang akan dicapai yaitu fokus pada pembelajaran yang berdiferensiasi terutama pada konten dan proses. Kemudian strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses melalui pembelajaran yang berbasis project dengan metode diskusi dan diakhiri dengan presentasi terakhirnya. Jadi sebagai kesepakatan adalah saya nanti fokus pada pembelajaran berdiferensiasi proses konten dan proses. Kemudian pengelolaannya diskusi, karena ada diskusi nanti ada pengamatan juga dilakukan pada pengelolaan diskusi ya. Iya. Pengelolaan kelas diskusi. Oke. Ya. Terima kasih Pak Prof. Mohon ini kita akan tahu bersama sebagai kesepakatan. Terima kasih. Sampai jumpa nanti pada saat observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mulai. Mulai. Hari ini ada yang masuk. Banyak ya. Saya siapa yang masuk? Ari Prabowo. Nama? Alfa. Terus? Agadi. Terus? Terus? Apa lagi? Ya. Arif. Bilang. Oke. Ya. Septian. Sudah. Jadi ada 7, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Oh, apa itu ya? Banyak masih. Baiklah, kali ini ya dari beberapa siswa ini ada masuk nanti diingatkan bagi temannya ya untuk konfirmasi kenapa maksudnya. Yang terutama yang alfa itu. Nah ini kita akan mempelajari tentang bagaimana yang seperti kemarin yang sudah saya utarakan ya, setiap budaya-budaya yang berkembang ya itu pasti ada dampak yang akan ditimbulkan. Terutama di sini adalah bagaimana suatu bangsa itu bisa dikatakan maju, bisa dikatakan tidak maju sebagainya. Itu adalah bisa dari budayanya. Seperti halnya budaya-budaya yang berkembang di sekitar kita, baik itu di Indonesia sendiri maupun di mancanegara, semua bisa dikatakan maju karena adanya budaya yang memang maju pada waktu itu. Dan budaya yang maju itu biasanya ditandai dengan adanya seni apa? Seni rupa. Oke. Dari situ maka kita akan bisa menjadikan suatu motivasi tersendiri bagaimana sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu adalah kreativitas ya. Kreativitas yang dilatar belakangi dengan perkembangan budaya akan menghasilkan suatu kreativitas yang nantinya akan berdampak positif bagi kita semua. Oke, paham ya? Jadi tujuan kita dalam pembelajaran kali ini adalah bagaimana suatu kreativitas itu akan membentuk pola pikir kita untuk menjadi siswa yang baik. Yang kedua adalah bagaimana suatu budaya-budaya rupa tersebut bisa kita manfaatkan atau bisa kita menjadi motivasi untuk berkarya di kemudian hari. Karena kalau kita tidak ada motivasi, kita tidak akan, nggak mungkin lah kalau seperti kalian tiba-tiba membuat sesuatu ya, tanpa adanya motivasi. Jadikanlah budaya-budaya berkembang yang sudah kita pelajari itu menjadi motivasi kita selalu berkreativitas ya, yang elok, yang arif dan yang mempunyai budi luhur ya. Oke. Kapan hari sudah saya berikan di grup ya kalau salah, atau di video kemarin yang sudah saya buat kemarin di grup WA itu bisa dilihat ya, ada beberapa materi yang saya tulis kemarin ya, siapa menjadi beberapa maksudnya menjadi beberapa kelompok. Jadi berapa kelompok kemarin? 3 kelompok ya. Kelompoknya sudah selesai, jadi buat ya. Nah, nanti ditulis, diserahkan ke saya. Siapa kata itu? Siapa? Ditulis.
Dan bisa dilihat di grup WA masing-masing. Itu materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Dan di grup WA tulis itu ada yang berupa foto dan ada yang berupa video. Baiklah, silakan dibuka di situ. Di dalam grup WA tersebut ada materi yang pernah saya akan dan bisa dibuka di situ. Ada video, ada foto, dipelajari, lihat dulu sebentar aja. Kalau tidak kurang jelas, bisa tanyakan belum. Oke. Ada foto kan itu? Silakan. Yang itu ada foto tentang materi bagaimana pembagian tugas nanti di film pendek atau short filmnya. Sudah jelas semuanya? Oke ya. Di materi tersebut adalah kita menjadikan budaya tersebut ya, budaya rupa kita ambil salah satu yang dalam bentuk kreativitas itu bisa kita menjadikan sebuah film atau editor. Terus berikutnya efek atau perlengkapan. Yang terakhir dokumentasi. Dari ke beberapa poin tersebut silakan adakan sesuatu yang perlu ditanyakan yang kurang jelas. Silakan tanya apa? Tugas sutradara. Oke. Sebelum saja ada yang tahu apa itu tugas sutradara? Sutradara itu apa? Siapa yang bisa mengatakan? Mengatakan dan menjawab siapa? Tugas sutradara tadi Rian Setiadi bertanya. Sutradara apa ya? Apa tugas sutradara? Anak tangan yang menjawab. Ya, saudara. Yang keras bilang. Ngatur jalan cerita. Oke, benar ya. Jadi sutradara di sini adalah sebuah pemimpin yang mana mengatur sambil nunggu teman-teman kelompoknya yang sudah disepakati kemarin, silakan di situ ya materinya dilihat. Jika ada yang kurang jelas tanyakan lagi ya. Jangan sampai nanti kita sudah eksekusi tapi kalian tidak paham. Poinnya, saudara apa nanti ide atau gagasan kamu untuk menjadikan film ini menjadi bagus itu apa? Saya tanya satu persatu. Dan itu nanti kan ada pembagiannya, ya kan? Kameramennya berapa, ya? Berapa orang? Terus tim audionya itu berapa orang dan sebagainya. Nanti saya tanya satu persatu, harus ada ide bagaimana film ini akan menjadi bagus, ya? Oke, jelas ya? Sambil nunggu, nggak mutar videonya. Itu nanti kalian nggak bisa jawab pertanyaan dari saya. Ya, silakan diputar videonya karena itu pengulangan dari materi kemarin. Kalau lupa bisa diputar di situ. Fokuskan, kalau nggak paham tanyakan. Ya, silakan dilihat apa yang nggak paham. Bentar.
siapa? Namanya dilihat, pokoknya dilihat. Saya memberikan kebebasan untuk kelompok karena nanti kalian akan tahu siapa dengan siapa biar nanti kinerjanya maksimal. Ya, oke. Berikutnya saya kasih kesempatan silakan kelompok 1, 2, 3 untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, berembuk. Silakan pembagian tugas. Silakan berembuk dulu, kumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, silakan. Silakan. Ya, sesuai dengan materi yang saya sampaikan di WA kemarin, itu ada 3 yang harus diselesaikan untuk tahap praproduksi ini. Ya, 1, pembuatan kelompok sudah ya, kan. Nomor 2 adalah di situ adalah pembagian tugas seperti sutradara, kameramen dan sebagainya. Silakan siapa yang akan menjadi sutradara dirembukan, siapa menjadi kameramen dirembukan siapa. Jumlahnya sudah saya tentukan di video yang sudah saya kirim, ya kan? Dan berhubungan perhatikan untuk tiap pembagian tugas itu harus punya ide atau gagasan bagaimana suatu proyek ini bisa bagus. Contoh sutradara, bagaimana film ini bisa lebih bagus, idenya apa. Contoh kameramen, biar film ini bagus, idenya apa dengan saya. Harus tersirat di situ nanti, dirembukan bersama, tapi nanti saya tanya satu persatu. Jelas? Kalau masih bingung tugasnya apa di situ, kameramen tugasnya apa yang bagus, dilihat videonya langsung. Berarti nanti silakan tulis seperti yang ada di video sutradara ya, siapa, kalian tulis ya. Terus nomor 2 kameramennya, siapa saja namanya, ya, itu ya, dan seterusnya. Jelas? Jelas ya? Silakan tentukan ceritanya siapa yang bagus dan buat pembagian tugasnya. Saya tunggu beberapa 10 menit lagi.
Ya, perhatikan sudah. Nah, perhatikan sudah. Ini nanti coba perhatikan. Yang terakhir koridor, silakan dilihat itu ya. Jadi silakan nanti komputer tinggal itu 3 poin itu ya. Pembagian tugas, ya. Pembagian kelompok, bagian tugas, sinopsis cerita dan storyboardnya. Karena waktunya akan panjang di sini, maka pertemuan berikutnya silakan presentasikan tugas hari ini ya. Ada presentasi yang pembagian tugasnya. Nah, bisa ya. Oke, dari sini ya, perhatikan jelas semuanya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, bisa. Kalau sudah jelas, untuk pertemuan kali ini perhatikan, kalau sudah jelas, untuk pertemuan kali ini akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk presentasi. Jadi silakan kita akan mengakhiri pelajaran kali ini. Siapkan untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa berbagi. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon maaf ganggu. Maunya saya 1 jam lagi ternyata sudah dimulai oleh pengen ke sana. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Tapi yang saya sampaikan benar. Selesaikan. Ini merupakan kemudian hari. Karena kalau kita tidak ada motivasi, kita tidak akan. Tidak mungkin kalau seperti kalian tiba-tiba membuat sesuatu. Ini sudah yang mempunyai budi. Oke. Apalagi sudah saya berikan grup dan alat-alat atau di video kemarin yang mengenai pelabuhan kemarin di grup WA itu bisa dilihat ya, ada beberapa materi yang saya tulis kemarin. Pembagian tugas, ya, pembagian kelompok, bagian tugas.
tugas hari ini ya, ada presentasi yang pembagian tugasnya. Bisa dari ya, oke, dari sini ya, perhatikan jelas semuanya, nggak ada pertanyaan, ya, bisa. Kalau sudah jelas, untuk pertemuan kali ini perhatikan, kalau sudah jelas, untuk pertemuan kali ini akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk presentasi. Jadi silakan, kita akan mengakhiri belajar kali ini. Siapkan untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa berbagi. Berdoa mulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon maaf ganggu. Maunya saya 1 jam lagi ternyata sudah dimulai oleh pengen ke sana. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Tapi yang saya sampaikan benar. Setelah diselesaikan, ini berupa 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Agung kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, kita bisa ketemu hari ini luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Pak Agung. Sebelum kita melakukan percakapan hari ini yang kaitannya dengan pasca observasi kemarin, saya sekedar mengingatkan kembali sebelum proses ini kemarin kan sudah ada pra ya. Iya. Ada pra observasi, kemudian kita membuat kesepakatan kalau kita amati area mana yang mau dikembangkan, strateginya apa dan sebagainya. Itu kemarin sudah bayar. Ya sudah. Hari ini kita berbincang-bincang santai saja Pak Bro, melakukan percakapan setelah pasca observasi kelas yang sudah dengan lakukan kemarin. Ya. Sekedar mengkonfirmasi dengan mata pelajarnya seni budaya. Seni budaya. Seni budaya. Kemarin untuk observasi kelasnya kelas berapa Pak? Kelas 11 2. 11 2. Iya, 11 2. Iya. Materinya apa kemarin Pak? Materinya di sini adalah dari kreatif, dari tema materi utama kreatif yang dikembangkan menjadi itu film pendek atau short movie. Oh, film pendek Atau short movie. short movie Ya. Short movie. Jadi tujuannya kemarin itu Tujuannya adalah bagaimana siswa itu atau peserta didik bisa berekspresi secara kreativitas menggunakan film pendek atau short movie itu. Menggunakan Karya film pendek. film pendek. Terima kasih. Jadi saya ulangi, kemarin itu kelas 11 2. Kemudian nanti berkaitan dengan materi kreatif, Ya, yaitu materi film pendek ya. Ya. Kemudian kemarin tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa berekspresi secara kreatif menggunakan karya Film sebuah pendek. film pendek. Oke, terima kasih Pak Kun. Iya. Baik, kita awali percakapan ini. Yang pertama adalah bahwa tujuan kita bercakap-cakap di sini atau perbincangan ini adalah menindaklanjuti hasil dari observasi kemarin. Iya. Kemarin kita sudah melakukan observasi dengan ada di kelas kemarin itu ya, kira-kira sekitar 45 menit tidak salah ya. Iya. Kemudian nanti ya mohon dijawab sesuai yang dirasakan saja, nggak perlu beban harus
gini ya, gini nggak perlu, apa adanya aja Pak Tung ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Tung. Jadi yang pertama itu dari hasil observasi kemarin, apakah ada kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran? Untuk kendala secara umum hampir sama dengan kelas lainnya sebenarnya. Seperti halnya pada saat proses diskusi, memang beberapa anak ada yang mungkin kurang kurang dalam artian antusiasnya itu masih kurang. Terus dalam untuk menampilkan ide ini, saya menilai bahwa anak di sini masih kurang, secara literasinya masih kurang. Jadi idenya dalam dalam diskusi itu masih kurang kurang adanya peningkatan di situ, masih begitu-begitu saja. Itu ada yang menjadi kendala saya, ada yang seperti itu. Ya. Walaupun tidak semuanya, ada saja itu. Sebagian besar sudah kreatif ya. Sebagian besar sudah ide-ide itu hanya sebagian kecil. Sebagian ya, ada beberapa masih kurang. Iya. Ya. Masih wajar. Kemudian kalau menurut perasaan Pak Agung pada saat mengajar kemarin itu, apakah sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan itu? Kalau puas, saya belum 100% puas. Mungkin ada sekitar 80%, karena masih ada yang perlu dikembangkan di situ. Mungkin ada kekurangan dan ada yang perlu adanya perbaikan-perbaikan, terutama dalam mengelola kelas. Mungkin ada anak yang mungkin kurang antusias tadi seperti itu. Jadi nanti bagaimana itu, saya berharap seluruh siswa itu berapa persen kira-kira? 80%. 80% gitu ya? Iya, 80%. Masih ada beberapa yang puas, tetapi ada beberapa kekurangan tadi ya? Iya, perlu perbaikan lagi. Beberapa kekurangan yang perlu dilakukan, ya, perbaikan, terutama di diskusi ya, terutama diskusi kelas ya? Diskusi kelas, termasuk kurang. Diskusi kelas. Jadi 80% puas, tetapi masih ada beberapa hal gitu ya. Terutama sekali pada saat diskusi. Pada saat pasti ada yang kurang. Ada yang kurang. Yang kurang apik itu tadi ya. Iya. Untuk pada saat ini proses pembelajaran, hal-hal yang positif yang Pak Agung rasakan atau lakukan pada saat itu, kira-kira? Yang saya rasa itu adalah positif dalam pembelajaran kemarin itu adanya ada termasuk diferensiasi di situ kita adakan, bahwa ada melalui, saya gunakan contoh-contoh melalui YouTube, ada melalui materi saya yang saya lewat grup ada sebagainya. Iya, kontennya di situ, bahkan di prosesnya juga mereka saya suruh untuk membagi tiap tugas itu. Tiap anak itu punya inisiatif sendiri dalam tugas masing-masing. Jadi tidak hanya manut teman atau nurut temannya saja, ngikut mungkin enggak, tapi setiap siswa itu harus punya ide kreatif dalam tanggung jawab tugasnya masing-masing, meskipun kelompok. Jadi saya tanya satu-satu. Melalui kelompok ya? Iya, melalui kelompok. Kalau boleh tahu, ide kreatif atau inisiatif dalam kelompok itu yang seperti apa? Ide kreatif sepertinya kalau contoh konkretnya, kemarin kan materinya film pendek. Contoh ada kameramen. Nanti bagaimana sebuah tampilan film itu biar bagus itu harus secara konkret dijelaskan ke saya. Bagaimana teknik pengambilannya, ya, sesuai dengan yang pernah saya berikan beberapa literasi tentang bagaimana pengambilan dan sebagainya. Mereka bisa menggunakan dengan menyesuaikan film yang akan dibawakan. Kemudian kemarin itu ada pembagian peran gitu ya? Iya, ada kelompok itu. Ada pembagian peran, ada pembagian tugas juga. Itu peran itu kalau boleh tahu apa saja perannya?
Ya pastinya peran biasa aja, ada peran protagonis, antagonis dan sebagainya seperti itu. Kalau peran itu peran, kalau pembagian tugasnya kan ada sutradara. Peran dan pembagian tugas. Iya, tugas dalam produksi film itu sendiri. Itu kemarin tugasnya kelompok pasti karena film ya, nggak bisa individu. Produknya dalam bentuk film nanti, dalam bentuk film nanti kita upload di YouTube untuk. Kemarin ada presentasinya itu Pak? Iya ada presentasinya. Tujuannya kemarin jadi dari salah satu kelompok mempresentasikan gitu ya? Gini, dalam bentuk kelompok kan ada tugas-tugasnya. Itu semua harus presentasi. Karena dalam pembagian tugas itu ada yang 2 orang, ada yang 4 orang. Itu dalam kelompok. Jadi mereka contoh tim kreatifnya perlengkapan, tim kreatifnya audio, tim kreatifnya kameramen. Semua ini harus punya ide masing-masing dalam mengupayakan film ini bagus. Itu idenya apa? Itu perlu saya tanyakan semuanya. Biar nggak hanya ikut teman. Iya. Biar semua bekerja. Ini Pak Kong, coba saya luar biasa ini ya. Jadi kemarin kan waktu melakukan observasi itu kan memang luar biasa ini. Proses diskusinya jalan, kemudian ada juga yang presentasi. Tapi ternyata kan masih ada kekurangannya. Iya, ada kekurangan. Yang Pak Agung rasakan itu ya. Iya ada. Salah satunya adalah pada saat pengelolaan kelas diskusi. Iya. Ada juga yang belum atau masih pasif. Iya, ada yang pasif, ada yang. Sekedar saya mohon izin saya beri gambaran Pak Agus. Iya. Saya memahami ada sebuah kompetensi yang disebut dengan kompetensi sosial emosional. Sosial emosional, di mana kompetensi sosial emosional ini salah satu fungsinya adalah bisa mengelola emosi. Kalau kita terapkan pada siswa, berarti bagaimana emosi siswa ini bisa diarahkan ke hal-hal yang positif dengan menggunakan kompetensi sosial emosional. Makanya saya mohon maaf ini bercerita. Salah guru harus memiliki kompetensi sosial emosional itu yang manfaatnya itu bisa, kalau anak itu bahagia, mungkin dia juga kan antusias kalau belajar. Jadi salah satu manfaatnya seperti itu. Juga dengan kemampuan sosial emosional ini dalam kelompok itu ada hubungan baik, berelasi. Ya, jadi gini, di KSE atau kompetensi sosial emosional itu kan ada 5 kompetensi. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kemampuan berelasi, kemampuan bersosial, hubungan sosial gitu ya, termasuk juga kesadaran sosial. Nah, semua ini kalau menurut saya bisa diterapkan pada murid, dan salah satunya adalah pada saat diskusi. Nah, ini saya bercerita. Nah, kalau saya punya cerita seperti ini, bahwa dengan kompetensi sosial emosional yang diterapkan pada pembelajaran itu bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif, lebih sadar diri, emosinya tetap terjaga positif, kemudian selalu present, ya, hadir di situ, angan-angan pikirannya tidak kemana-mana. Itu sangat membantu guru dalam mengelola kelas. Salah satunya adalah di kelas diskusi. Menurut jenengan, itu gimana? Kalau ada sebuah ilmu ya atau wawasan, kalau menurut saya itu wawasan baru tentang kompetensi sosial emosional itu, kalau menurut aku. Kalau menurut saya, ini saya lihat ada anak saya yang namanya Arif, ada juga yang namanya Tia. Itu sepertinya cocok dengan ini. Sosial emosional ini, karena antara teman dan teman lainnya ini masih kurang untuk emosinya, untuk emosionalnya untuk mengikuti pelajaran itu masih, menurut saya masih dia cenderung kalau diskusi pasif iya, terus agak kurang bersosialisasi. Iya, jadi kurang dengan temannya hubungan sosialnya masih kurang. Jadi itu
ada kaitannya dengan tadi itu ya, hubungan Iya, menurut saya. relasi itu ya. Iya, jadi menurut saya sosial. bisa Iya. cocok sekali dengan mungkin yang saya perlukan ketika pembelajaran nanti. Kira-kira Pak ada rencana untuk menerapkan atau menggunakan kompetensi sosial emosional itu dalam pembelajaran? Iya, mungkin ini karena saya lihat ini tadi saya ingat-ingat sebentar. Oh iya, ada ternyata. Mungkin untuk kedepannya akan saya terapkan itu karena nanti kan ada proses berikutnya. Iya. Itu nanti akan saya terapkan. Jadi Pak Agung punya rencana, Iya. nanti akan menerapkan kompetensi sosial emosional ini diimplementasikan dalam pembelajaran gitu Iya, ya. iya. Saya akan Gitu. menerapkan KSI ini. Ah. Coba di situ. Sepertinya saya lihat mood saya dengan oh ini cukup bagus ini untuk diterapkan. Tinggal nanti mungkin saran saya Iya ya. ya untuk kedepannya itu kan lebih memahami KSI itu apa. Oh iya. Karena terus terang saya sendiri juga punya pengalaman yang sama dengan Pak Agung. Oh gitu. Jadi saya dulu itu ketika mengelola kelas diskusi itu ya sama. Ada anak yang seperti itu, Iya. aktif. Tapi lambat laun dengan kompetensi sosial emosional yang saya terapkan dalam pembelajaran, itu anak itu akhirnya bisa ikut hadir dalam diskusi itu. Ya tetap belum bisa 100%, tetapi bisa meningkatkan motivasi. Ada perubahan ya? Ada perubahan. Betul Betul. itu ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah Pak Agung punya inisiatif untuk menerapkan itu. Iya. Sehingga nanti kedepannya dalam pengelolaan kelas itu bisa lebih baik gitu ya. Maksudnya seperti itu. Iya. Iya. Nah kira-kira dukungannya untuk melaksanakan itu nanti seperti apa Pak Agung? Kalau mau menerapkan KSE, Iya. dukungan artinya begini. Saya kemarin waktu menerapkan itu, saya kan ingin dukungan satu dari diri saya sendiri. Oh iya. Saya harus punya komitmen. Kemudian yang kedua, dukungan dari murid sendiri. Nah, murid juga kalau mendukung saya, maka caranya kan harus kita lakukan dengan budaya-budaya positif. Tidak kita Iya. paksa gitu kan enggak. Paksa, iya. Nah, jadi kalau Pak Agung sendiri apakah punya pemikiran seperti itu? Iya, ada pemikiran seperti itu. Ya. Kan KSE dalam pembangunan saya catat dulu ya. Iya. Kan dan antusias untuk tindak lanjutnya Pak. Untuk tindak lanjutnya ya, pasti saya akan berusaha memahami tentang KSI itu sendiri dalam menerapkannya, dalam belajar itu. Dan yang kedua adalah mungkin lebih konsisten ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, biar nanti ada sedikitlah perubahan yang mungkin bisa berdampak positif untuk kedepannya nanti. Menerapkan pembelajaran Diferensiasi, ya. Kemarin yang diferensiasinya itu hanya konten sama proses Pak ya. Untuk Iya, iya. produknya kan belum kita amati ya. Belum, nanti. Kemudian untuk ini apa? Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kemarin itu Pak observasi, ya. Kemudian ini saya coba mengkonfirmasi ulang Pak ya. Iya. Jadi yang pertama bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin itu ada kekurangannya, yaitu antusiasme siswa, ada beberapa yang masih pasif atau kurang memiliki ide gitu ya. Kemudian
apakah Pak Agung sudah merasa puas? 80% puas, tetapi masih ada beberapa kekurangan ya, yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan proses diskusi kelas. Iya, betul. Yang tadi ada yang masing-masing itu. Kemudian hal-hal positif yang sudah dilakukan selama pembelajaran adalah diferensiasi konten, Iya, betul. dan juga diferensiasi proses. Diferensiasi kontennya ada link YouTube yang bisa diakses oleh murid. Kemudian prosesnya ada melalui diskusi, pembentukan atau pembagian peran, serta pembagian tugas. Iya, betul. Kemudian berkaitan dengan kekurangan yang tadi perlu diperbaiki, maka Pak Agung berencana akan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan antusiasme murid dalam berdiskusi. Betul. Seperti itu kan? Iya. Untuk rencana tindak lanjutnya kemarin yang pertama adalah mempelajari dan memahami KSR itu seperti apa, Ya, betul. kemudian dan akan menerapkannya dalam pembelajaran. Betul. Kemudian yang kedua, konsisten akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Berlakunya. Iya. Oke. Kalau seperti itu minta tolong kita sepakati bersama Pak Agung. Iya. Nah, dari ini tadi saya sekedar memberi refleksi ya, bahwa yang pertama secara umum berjalan baik seperti yang tadi sudah kita lakukan percakapan, kemudian sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah disusun. Kemudian teramati bahwa guru juga mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif kemarin itu kan. Iya. Kemudian juga menyenangkan, siswanya antusias, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya, itu. Tetapi sama seperti hasil pengamatan saya bahwa ada catatan yang harus diperbaiki, yaitu ada siswa itu yang kurang aktif, yang mungkin disebabkan secara psikis murid itu belum siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu Pak. Iya. Terima kasih. Saya kira hanya itu percakapannya, tetapi saya ingin ada umpan balik dari Pak Agung. Yang pertama kaitannya dengan ini Pak, percakapan kita hari ini. Kita sudah melakukan percakapan, ya, mulai dari mengidentifikasi masalahnya, ya, tujuannya apa kita bercakap-cakap, kemudian mengidentifikasi masalahnya, ya, kemudian juga merumuskan apa yang mau dilakukan, kemudian termasuk tanggung jawab apa yang akan Pak Agung ambil, ya, berupa komitmen tindak lanjut tadi. Oh iya. Nah, setelah kita melakukan percakapan seperti ini, apa yang Pak Agung rasakan? Ya, sini saya sebagai guru pastinya ini selalu berkembang dalam hal kreativitas saya sendiri dalam mengajar. Dalam adanya seperti coaching ini, saya rasa saya cukup merasa senang juga karena ada tambahan ilmu dalam hal pembelajaran nanti saya untuk lebih kreatif lagi di sini untuk biar siswa itu ada rasa benar-benar senang dan benar-benar untuk mendalami ilmu yang saya ajarkan. Karena kalau nggak senang, mereka juga tidak akan ada yang penting. Yang penting menurut saya itu senang dulu. Ya, itu kan termasuk emosinya anak-anak juga perlu kita
kondisikan juga. Makanya saya ada KSI, oh cocok sekali menurut saya gitu dari Bapak Edi tadi itu. Ya, berarti dan juga muncul komitmen untuk itu melaksanakan Iya. yang tadi sudah diperoleh dari coaching ini, ada KSE gitu. Iya, saya akan berusaha berkomitmen di situ untuk menerapkan, ya, benar-benar menerapkan di dalam pembelajaran saya. Oke. Saya konfirmasi Pak ya, Iya. untuk ini 4 tahun itu tadi. Yang pertama bahwa sebagai guru selalu ingin berkembang dalam belajar, Iya. dengan ilmu-ilmu yang baru. Lalu, Ya. Nah, melalui coaching ini tadi, Pak iya, Agung mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan. benar. Ya. Salah satunya adalah ada KSE. KSE, ya. Kemudian tujuannya agar siswa bisa senang dan bisa belajar dengan perasaan yang senang. Nah, iya. Terakhir, Pak Agung membuat komitmen akan menerapkan apa yang diperoleh itu dalam pembelajaran selanjutnya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, Terima kasih Pak Agung bahwa hari ini sudah kita melakukan percakapan sehingga Pak Agung ada perasaan yang lega, mungkin juga muncul antusias untuk semakin belajar. betul sekali. Ya, kemudian juga lebih berkomitmen bagaimana siswa itu bisa senang Iya. agar belajar mereka juga lebih optimal. Lebih optimal itu yang paling penting. Sebagai tindak lanjutnya, ini mohon untuk rencana pengembangan diri ini Ya. kalau diisi Pak, rencana apa yang ke depan mau dilakukan oleh Pak Agung? Boleh terserah mau berapa aktivitas hanya satu atau lebih mau. Baik. Iya. Terus Ya. Ini singkat-singkat ya Kak Pak. Sekarang nanti kita akan iya. Mari USP yang berarti harus ada kepala sekolah, guru, wakil, murid, siswa, tokoh masyarakat. Satu atau dua ini? Bukan, satu aja tidak perlu sedikit. Ya. Dirasa memang perlu direncanakan ke depannya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tur. Ini sama-sama. Mohon maaf tadi waktunya mungkin terganggu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari perbincangan kita hari ini ada manfaatnya dan ke depannya kita coba bersama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama bertanggung jawab membangun bagaimana sekolah kita ya, itu bisa melayani siswa dengan ide-ide kreatif kita ya, mereka juga lebih antusias, punya motivasi untuk semakin berkembang.
Oke, betul. Kita juga berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Gur. Iya, terima kasih sama-sama. Sampai jumpa lain waktu. Iya. Ya. Ucapkan hari ini cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo kalau Pak Gur mau ngajar lagi silakan. Oh, oke. Terima kasih. Selamat. Oke.